Yang saya hormati Ketua Wihara Dharmasuka Pluit, yang saya hormati pula Romo Ramani yang mungkin hadir dalam acara kebaktian sore hari ini, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan, dan saya juga berkomunikasi dengan Saudara Garwin yang melalui chat dengan Bapak Luki juga, bahwa kita akan membahas salah satu topik yang sangat relevan, terutama berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, yaitu berumah tangga dalam Sigalo Wada Sutta. Salah satu khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam salah satu teks, yaitu Tiga Nikaya Sutta Pitaka. Tentu kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ingin hidup bahagia. Bahagia dalam kehidupan sekarang, dan bahagia setelah kematian. Seandainya kita masih harus dilahirkan lagi. Bahagia tidak hanya dalam kehidupan duniawi, tetapi juga bahagia dalam kehidupan spiritual. Itu yang kita inginkan, baik oleh para babacita ataupun berumah tangga menginginkan kebahagiaan. Walaupun tentu kami para babacita mempunyai tujuan ya bukan untuk dilahirkan lagi, tetapi terutama berumah tangga tentu ingin mendapatkan kebahagiaan tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi kehidupan mendatang setelah kematian. Sebagai seorang Buddhis tidak hanya bahagia secara duniawi, tetapi juga bahagia secara spiritual. Itu yang diinginkan. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang dilarang. Hal tersebut oleh Sang Buddha dimaklumkan. Dan kita manusia berhak untuk mendapatkan kebahagiaan demikian. Dan Sigalo Wada Sutta, khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada pemuda Sigala, berisikan tentang cara agar kita mendapatkan kebahagiaan baik secara duniawi maupun spiritual. Kebahagiaan baik dalam kehidupan sekarang semasa masih hidup, dan juga kebahagiaan setelah kematian. Dan untuk itu, kita hendaknya sebagai umat Buddha, apalagi sebagai berumah tangga, penting untuk mengetahui hal ini. Karena sebagai seorang Buddhis, berumah tangga Buddhis yang ideal, yang berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, Sigalo Wada Sutta ini hendaknya dipahami. Tidak hanya sekedar dipahami, tetapi hendaknya juga dipraktekkan. Nah, di sini Sang Buddha memberikan berbagai macam cara atau berbagai hal yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keluarga, tetapi berkaitan dengan moral, spiritual, ekonomi, dan sosial. Bagaimana agar kita bahagia, agar Anda sebagai berumah tangga berbahagia, harus mempertimbangkan baik aspek moral, spiritual, ekonomi, dan sosial. Yang menjadi menarik di sini adalah kalau kita berbicara tentang ekonomi, sosial, dan spiritual atau moral spiritual, biasanya kita akan mengatakan ekonomi, sosial, dan spiritual. Nah, spiritual di sini mengacu pada atau dikatakan ditaruh yang di paling belakang. Artinya yang pertama ekonomi, sosial, baru kemudian mengejar spiritual. Umumnya begitu. Tetapi dalam Buddhis sedikit berbeda. Dalam Buddhis yang pertama yang harus ditekankan adalah moral, kemudian spiritual. Moral spiritual sebenarnya tidak ada
Ya mereka saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian baru ekonomi dan juga sosial. Ekonomi dan sosial mereka juga saling berkaitan. Jadi bagaimana seseorang memiliki moral terlebih dahulu atau menekankan moral sebagai yang pertama, kemudian baru bagaimana seseorang juga hendaknya mempertimbangkan kehidupan secara duniawi. Mengapa bisa demikian? Karena dalam ajaran Sang Buddha, moral ini sebagai pondasi. Seseorang bisa mengejar kehidupan ekonomi, tetapi tanpa didasari dengan moral, seseorang bisa melakukan apa saja. Kejahatan pun juga bisa dilakukan kalau tidak memiliki pondasi moral. Nah, sehingga di sini moral itu yang pertama. Nah, ini telah dijelaskan di dalam Sigalo Wada Sutta. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Sigalo Wada Sutta adalah khutbah yang diberikan Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Jadi ini kejadian yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Ada sebuah cerita yang melatar belakangi munculnya khutbah ini. Jadi pada zaman Sang Buddha ini ada satu keluarga. Ayah, ibu, dan seorang anak. Seorang pemuda bernama Sigala. Orang tua Sigala ini sebenarnya seorang Buddhis, atau dengan kata lain mereka mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Bahkan dikatakan telah mencapai kesucian Sotapanna. Sehingga kita tahu bahwa mereka yang betul-betul sudah memahami ajaran Sang Buddha akan memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Keyakinan yang tidak tergoncangkan. Maka sudah menjadi alami ya dekat dengan Sang Buddha, sering bertemu dengan Sang Buddha, sering berdana kepada Bhikkhu Sangga, dan hidupnya adalah demi kebaikan. Tetapi anaknya, yaitu Sigala ini berbeda. Sementara orang tuanya punya keyakinan terhadap Sang Buddha, anaknya tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Malahan ia berpikir, untuk apa pergi ke wihara? Karena kalau pergi ke wihara, nanti ia harus menghormat Sang Buddha. Ketika menghormat Sang Buddha, nanti kakinya sakit. Dan sudah kakinya sakit, kemudian mendapatkan wejangan dari Sang Buddha, nanti muncul keyakinan. Dan ketika muncul keyakinan, nanti harus berdana. Dan ketika berdana, nanti harta bendanya akan berkurang. Ia berpikir demikian. Jadi agak lucu. Jadi tidak mau ke wihara, takutnya nanti harus menghormat. Ketika menghormat, kakinya sakit. Dan ketika bertemu dengan Sang Buddha mendapatkan wejangan. Ketika mendapatkan wejangan, punya keyakinan. Ketika punya keyakinan, harus berdana. Ketika berdana, harta bendanya berkurang. Itu yang ada dalam pikiran pemuda Sigala. Berbeda sekali dengan orang tuanya. Tetapi walaupun demikian, pemuda Sigala ini juga sangat patuh. Sangat patuh terhadap orang tuanya. Sangat berbakti terhadap orang tuanya. Maka orang tuanya ini berpikir, bagaimana supaya anaknya ini memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Bagaimana supaya anaknya ini bertemu dengan Sang Buddha, dan mungkin nanti ada percakapan. Sehingga ketika ada percakapan, anaknya punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Lantas orang tuanya berpikir, nah ia memberikan nasihat kepada anaknya, memberikan perintah kepada anaknya, nanti kalau kami meninggal, ya mereka mengatakan, kalau kami meninggal, nanti kamu harus melakukan apa yang saya katakan, yaitu setiap pagi harus menghormat ke 6 arah. Arah timur, selatan, barat, utara, arah atas, dan arah bawah. Dengan pakaian basah, dengan rambut basah, setiap pagi harus menghormat 6 arah ini. Itu nasihat atau wejangan perintah yang diberikan orang tua Sigala kepada pemuda Sigala ini. Dan betul ketika mereka meninggal, kemudian karena pemuda Sigala ini walaupun tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha, dia itu berbakti sekali dengan orang tuanya. Maka begitu
orang tuanya meninggal, dia melakukan. Setiap pagi melakukan dengan rambut basah, pakaian basah, menghormat 6 arah. Sehingga suatu kali, ketika Sang Buddha sedang berpindah patah pagi hari, Sang Buddha melihat pemuda Sigala ini. Nah, ini sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh orang tua Sigala. Supaya nanti ketika pemuda Sigala sedang menghormat 6 arah, kebetulan Sang Buddha berpindah patah, nah dia akan ketemu dengan Sang Buddha, sehingga nanti akan ada percakapan. Dan betul, ketika Sang Buddha sedang berpindah patah melihat pemuda Sigala sedang menghormat 6 arah dengan pakaian basah, dengan rambut basah. Lantas Sang Buddha bertanya, "Wahai Sigala, kenapa kamu melakukan ini?" Nah, baru kemudian Bunda Sigala menjawab, "Oh iya, karena orang tua saya memberikan pesan kepada saya. Kalau nanti mereka meninggal, saya diminta untuk menghormat 6 arah." Pada saat mendengar begitu, Sang Buddha tidak kemudian mencela, tidak mengatakan, "Oh itu tidak benar, itu salah, itu tidak bermanfaat, itu merugikan." Tidak. Sang Buddha berkata kepada pemuda Sigala, bahwa kami di dalam Dhamma Vinaya, dalam ajaran kami, juga ada cara untuk menghormat 6 arah. Nah, mendengar Sang Buddha mengatakan demikian, ternyata di dalam ajaran Sang Buddha juga ada cara untuk menghormat 6 arah. Pemuda Sigala ini tertarik, ingin tahu bagaimana caranya untuk menghormat 6 arah. Nah, jawaban Sang Buddha ini penting dalam hal ini, terutama berkaitan dengan tradisi. Karena sebagian atau beberapa umat Buddha kita itu terkadang menolak tradisi. Ya, ada beberapa yang, apalagi maaf saja, kadang-kadang yang berasal dari sekte Theravada, terkadang menolak tradisi. Padahal Sang Buddha tidak demikian. Sang Buddha ini ketika berhadapan dengan tradisi masyarakat yang sudah ada, bagaimana beliau merespon? Ada 3 cara. Ini juga penting untuk pemahaman kita. Yang pertama adalah memang menolak. Kalau dalam tradisi tertentu, upacara tertentu, itu merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, Sang Buddha mengatakan dengan terus terang, itu tidak sesuai dengan Dhamma. Tidak sesuai dengan kebenaran. Ditolak. Misalnya apa? Upacara yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup, misalnya. Nah, Sang Buddha mengatakan, oh itu tidak sesuai dengan Dharma, tidak sesuai dengan Dhamma. Maka tidak perlu dilakukan. Karena sudah merugikan. Tetapi kalau sebuah upacara tradisi itu ternyata bermanfaat, tradisi itu sudah ada. Sudah ada di masyarakat setempat, dan itu ternyata bermanfaat, Sang Buddha mengatakan silakan, baik, itu bermanfaat. Misalnya apa tradisi kalau di zaman sekarang ulambana. Jadi setiap ada upacara ulambana kan biasanya ada sesajian yang diberikan, dipersembahkan untuk leluhur. Apakah ini ditolak? Tidak ditolak. Sang Buddha menganjurkan. Sang Buddha pernah berkata kepada seorang Brahmana bernama Janusoni, karena Janusoni ini bertanya, apakah kami sebagai para Brahmana itu selalu melakukan yang disebut sadda. Sadda itu memberikan persembahan sesajian kepada leluhur. Apakah dengan apa yang kami lakukan ini memang leluhur, sanak saudara kami yang telah meninggal, yang terlahir sebagai peta itu bisa menikmati? Sang Buddha mengatakan bisa menikmati dan diperbolehkan, tidak dilarang. Nah, di sini Sang Buddha tidak melarang tradisi atau upacara yang memang bermanfaat, seperti persembahan sesajian untuk leluhur, termasuk sesajian untuk para dewa. Nah, sering kan kita, orang tua kita, nenek moyang kita kan sering memberikan sesajian untuk para dewa. Itu tidak dilarang, karena bermanfaat. Karena itu masih memberikan manfaat, masih memberikan hal yang baik, yang berharga, sehingga tidak dilarang, tidak ditolak, diterima, bahkan dianjurkan. Dan juga yang ketiga, terkadang
ketika beliau merespon menanggapi tradisi upacara yang sudah ada pada waktu itu, beliau tidak menolak tetapi juga tidak menganjurkan. Tetapi beliau memberikan cara lain yang lebih baik. Itu namanya sinkritisme. Sinkritisme artinya seperti mencampurkan. Seperti yang dilakukan Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Menghormat 6 arah, yaitu tidak dianjurkan oleh Sang Buddha ketika menghormat dengan cara demikian, dengan rambut basah, pakaian basah, menghormat 6 arah. Tetapi Sang Buddha tidak menolak. Sang Buddha tidak menolak, tapi juga tidak menganjurkan, tetapi memperbaiki. Memperbaiki caranya yang lebih baik, yang lebih berharga. Apalagi yang dilakukan oleh pemuda Sigala ini sebagai bentuk bakti terhadap orang tuanya, pesan orang tuanya. Tidak jelek, tidak amat-amat jelek. Masih ada baiknya, tetapi kurang bermanfaat. Sehingga Sang Buddha memberikan cara lain. Ada di dalam Dhamma Vinaya, dalam ajaran beliau, cara untuk menghormat 6 arah, diperbaiki. Termasuk seperti yang tadi saya sampaikan mengenai upacara, yaitu yang melibatkan pembunuhan misalnya. Sang Buddha mengatakan itu tidak sesuai. Tetapi di kesempatan lain beliau mengatakan, kalau ada upacara, memberikan sesajian, memberikan persembahan tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, maka para bijaksanawan itu akan ikut, akan hadir. Dan itu dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan ternyata upacara demikian, upacara yang tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, itu malahan dipuji, disenangi oleh para dewa. Nah sekarang kita terkadang takut. Takut nanti kalau dalam upacara nanti tidak mempersembahkan kepala babi, kepala ayam. Nah misalnya begitu, nanti dewanya marah gitu. Tetapi justru malahan Sang Buddha mengatakan justru ketika tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, para dewa juga ikut bergembira. Mengapa? Ya karena para dewa tahu. Mereka terlahir di alam dewa itu karena kebajikan, karena perbuatan baik. Maka ketika manusia juga melakukan kebajikan, mereka berbahagia. Nah, disinilah bagaimana Sang Buddha menanggapi upacara tradisi yang ada di masyarakat. Ini sebagai tambahan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum Sang Buddha mengajarkan bagaimana seseorang menghormati 6 arah, Sang Buddha memberitahukan kepada pemuda Sigala ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang berumah tangga agar hidup bahagia, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Yang pertama adalah berkaitan dengan moral. Moral di sini adalah sebagai seorang berumah tangga harus menghindari 4 hal. 4 latihan kemoralan. Ini terdapat di dalam Sigalowatta Sutta. Walaupun nanti biasanya ketika berbicara tentang latihan kemoralan itu ada 5. Tapi dalam Sigalowatta Sutta yang pertama berkaitan dengan moral itu ada 4. Yaitu menghindari pembunuhan, seperti yang tadi telah diminta dalam Tiksarana Pancasila. Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari berzinah, dan yang keempat, menghindari berbohong. 4 hal ini. Mengapa 4 hal ini harus dihindari? Kalau kita perhatikan, latihan kemoralan yang terdiri dari 4 ini sebenarnya sebuah latihan kemoralan yang sudah umum, sangat mendasar. Mendasar dalam artian karena pada umumnya agama, tradisi, kepercayaan, budaya atau manusia itu sendiri memang sudah melihat, bahkan tanpa diajari agama sekalipun, biasanya sudah melihat bahwa 4 hal ini adalah kejahatan. Adalah hal yang buruk. Walaupun seseorang mungkin belum belajar agama, tapi dalam hatinya, dalam hati nuraninya mampu melihat, mudah untuk melihat bahwa membunuh itu tidak baik, mencuri tidak baik, berzina tidak baik, dan berbohong itu juga tidak baik.
Maka sebagai syarat agar kita hidup bahagia dalam kehidupan masyarakat, yang mana masyarakat sudah melihat bahwasanya 4 hal ini adalah buruk, maka tentu agar kita bahagia di tengah-tengah masyarakat, syarat yang paling signifikan yang pertama adalah bagaimana seseorang menjaga moral dengan cara menghindari 4 ini. Menghindari 4 perbuatan amoral ini. Jadi sebelum seseorang ini bisa berbuat kebajikan. Nah, jadi kalau dalam ajaran Buddha kan secara garis besar, ajaran Sang Buddha kan ada 3. Tidak melakukan kejahatan, apapun kejahatan tidak dilakukan. Kemudian melakukan kebajikan, dan pada akhirnya yang ketiga adalah berusaha membersihkan batin dari kotoran, dari noda. Nah, di sini yang paling mendasar adalah tidak melakukan kejahatan. Jadi seringkali ada sebuah statement, ada pernyataan, ada ungkapan di masyarakat. Kalau Anda belum bisa membantu, belum bisa menolong, setidaknya Anda jangan mengganggu. Kan begitu. Jadi kalau kita belum bisa mampu membantu orang lain, menolong orang lain, memberikan yang terbaik untuk orang lain, paling tidak adalah tidak mengganggu orang lain. Nah, tidak mengganggu orang lain artinya adalah tidak melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Tidak membunuh, tidak melukai, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, artinya tidak mengganggu orang lain. Itu yang pertama. Jadi setidaknya adalah tidak mengganggu. Kalau kita mengganggu orang lain dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, itu sudah menjadi jalan bagi kita yang membawa kepada penderitaan, membawa kepada bagaimana dalam hidup bermasyarakat kita menjadi buruk. Maka syarat yang paling mendasar yang pertama adalah mempraktekkan moralitas 4 ini. Selain moralitas juga ada spiritual. Spiritual lebih pada batin. Nah, moralitas di sini lebih kepada bagaimana kita mengendalikan ucapan dan perbuatan jasmani kita. Nah, tetapi tentu seseorang bisa mengendalikan ucapan, mengendalikan jasmani itu juga karena batin. Karena batin yang terkendali, batin yang positif, batin yang terbebas dari hal-hal yang negatif, maka ucapan, perbuatan jasmaninya juga terkendali. Nah, sehingga di sini seseorang selain menghindari 4 perbuatan yang itu bisa dikatakan sebagai moral, selanjutnya seseorang harus menghindari 4 hal lainnya lagi. Nah, 4 hal lainnya lagi berkaitan dengan pikiran. Yang mana dikatakan bahwa seseorang hendaknya jangan melakukan apapun hal atas dasar keserakahan. Dengan istilah candagati. Yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan apapun hal atas dasar kebencian. Dosagati. Yang kedua. Yang ketiga, jangan melakukan apapun hal, tindakan, ucapan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, atas dasar kebodohan. Sedangkan yang keempat, jangan melakukan apapun hal atas dasar ketakutan. 4 hal ini harus dihindari. Artinya, jangan melakukan 4 hal yang tadi disebutkan. Atas dasar keserakahan, kebencian, kebodohan, dan ketakutan. Bagaimana kita bisa menengarai? Sebagai contoh adalah begini. Kalau misalnya Anda seorang pejabat, nah, seperti zaman sekarang ini dengan keberadaan COVID, nah, ada pejabat ini diminta untuk membagi-bagikan dana dari pemerintah untuk masyarakat misalnya. Nah, seseorang
yang membagi-bagikan dana pemerintah untuk masyarakat yang terdiri dari puluhan atau ratusan keluarga misalnya, kalau dia melakukan kejahatan atas dasar keserakahan atau canda, dia bisa membagikan dana dari pemerintah untuk masyarakat hanya untuk orang-orang yang disukai. Sementara untuk orang-orang yang tidak disukai tidak mau. Jadi atas dasar canda. Canda itu keserakahan dan juga desire. Dalam bahasa Inggris desire. Jadi karena mereka itu teman saya, mereka itu baik dengan saya, mereka itu keluarga saya, mereka itu pernah membantu saya, maka saya berikan yang banyak. Tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Itu kejahatan. Sementara dengan orang-orang yang tidak disukai, yang dibenci, yang dianggap musuh, akan diberikan sedikit. Malahan kalau bisa, jangan diberikan. Kalau bisa, jangan dikasih. Nah itu melakukan sesuatu atas dasar kebencian. Dosa gati. Dan bagaimana seseorang melakukan sesuatu atas dasar moha atau kebodohan. Nah, orang tersebut, misalnya pejabat tersebut misalnya, yang diberi tugas untuk membagi-bagi dana dari pemerintah untuk masyarakat, ya tanpa mengetahui mana yang membutuhkan, mana yang tidak, pokoknya dibagi saja. Bahkan, yang sebenarnya tidak membutuhkan, dikasih banyak. Yang sebenarnya membutuhkan malahan diberi sedikit, misalnya begitu. Karena atas dasar kebodohan. Sementara melakukan sesuatu atas dasar ketakutan, artinya karena takut. Dia itu orangnya itu mudah marah. Orangnya itu dia mungkin menjadi kepala desa. Nanti kalau saya tidak memberikan, nanti premannya datang ke saya, mukul saya misalnya begitu. Karena ketakutan kemudian melakukan sesuatu. Nah, 4 hal ini, melakukan sesuatu atas dasar 4 hal ini, itu tidak sesuai dengan dhamma. Atau yang sederhana, yang simpel adalah, misalnya, Anda pergi ke wihara, ingin berdana. Karena yang datang ini, mungkin bantenya yang senior misalnya begitu, atau bantenya yang disukai, yang paling dekat, diberi dana yang banyak, diberi makanan yang banyak. Tetapi ini bukan bante yang saya sukai, bante yang saya benci malahan, misalnya begitu. Pernah dulu bantenya itu marah-marah dengan saya tidak suka dengan dia. Ini hanya contoh saja, ya. Kemudian tidak mau datang, tidak memberikan persembahan, misalnya menyokong bante tersebut atas dasar kebencian. Atau misalnya atas dasar kebodohan. Yang tidak dibutuhkan diberikan, yang dibutuhkan tidak diberikan, misalnya begitu. Atau atas dasar ketakutan. Takut nanti bantenya marah, misalnya. Sehingga melakukan sesuatu. Nah, 4 hal ini tidak sesuai. Tentu tidak hanya hal ini. Banyak hal dalam kehidupan kita, cobalah. Dalam kita melakukan sesuatu, anjuran Sang Buddha adalah kita melihat ke dalam batin kita. Kita melihat apakah, misalnya pada saat kita belum melakukan sesuatu, kita belum berucap, kita belum berbuat. Sebelum berucap, sebelum berbuat, cobalah dipikirkan. Cobalah kita renungkan. Sekiranya yang saya ucapkan ini, yang akan saya perbuat ini, muncul dari kotoran batin atau tidak. Muncul dari keserakahan, kebencian, kebodohan, atau dari ketakutan. Kalau ternyata itu muncul dari kotoran batin, cobalah untuk melenyapkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita berucap. Baru kemudian kita berbuat. Tetapi kalau tahu bahwa ternyata betul-betul murni, betul-betul yang akan kita berbuat, yang akan kita ucapkan, itu baik
bukan karena keserakahan, bukan karena kebencian, kebodohan, bukan karena ketakutan. Betul tujuannya adalah baik, maka lakukan. Dan tidak hanya sebelum berbuat, bahkan sewaktu berbuat, dan pada waktu itu kita tahu ternyata muncul dari pikiran yang buruk, dari keserakahan, dari kebencian, dari kebodohan, dari ketakutan, muncul dari pikiran yang buruk, pada waktu itu stop, berhenti, tidak dilanjutkan. Dan kalau tahu bahwa itu adalah baik, lanjutkan. Itu anjuran Sang Buddha. Bahkan setelah kita melakukan sesuatu, kan seringkali kita menyadari kesalahan kita itu setelah dilakukan. Baru kita sadar, oh tadi ucapan saya itu tidak baik, menyakitkan. Oh tadi perbuatan saya itu mengecewakan, tidak baik. Nah, itu pun Sang Buddha menganjurkan, kalaupun kita sudah melakukan sesuatu, coba kita renungkan. Tadi yang saya lakukan, yang saya ucapkan baik atau buruk? Muncul dari kotoran batin atau tidak? Ternyata kalau itu muncul dari kotoran batin, ya karena sudah terjadi, mau apa lagi? Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha, bertekad di masa mendatang tidak akan melakukan lagi. Bertekad demikian. Tetapi kalau itu baik, muncul dari kebaikan, oh pikiran kita murni, pikiran kita baik, itu tujuan yang bermanfaat, maka kita bertekad yang akan datang, lakukan lagi. Nah, 4 hal ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, ya mungkin ya tentu dalam hal ini kita bertahap. Kita tidak bisa dengan serta-merta langsung bisa. Bertahap tidak masalah, kita lakukan lagi dan lagi, maka spiritualitas kita berkembang. Moral kita baik, spiritualitas kita juga berkembang. Nah, sehingga ketika moral spiritual kita berkembang, nanti apapun yang kita lakukan menjadi baik. Ini pondasi yang sangat baik. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, sebagai seorang perumah tangga, selain 4 hal pertama dihindari, 4 hal kedua juga harus diperhatikan. Selanjutnya, seorang berumah tangga yang ingin hidup bahagia dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang harus memperhatikan kehidupan ekonomi. Ini penting, ekonomi. Nah, kita terkadang sebagai umat Buddha ada beberapa yang melihat, wah kekayaan itu tidak penting. Kekayaan itu membawa kepada kemelekatan. Kekayaan itu merugikan, memunculkan kotoran batin. Karena memunculkan kotoran batin, merugikan, maka jangan usah kaya-kaya. Tidak usah kaya, miskin tidak apa-apa. Kadang begitu kan. Tetapi tentu ini pandangan yang mesti diluruskan. Sang Buddha walaupun beliau adalah seorang petapa, meninggalkan kehidupan duniawi, kemewahan, meninggalkan kerajaannya menjadi seorang petapa, bukan berarti kemudian kepada perumah tangga kemudian melarang mereka untuk hidup kaya. Tidak. Sang Buddha masih menganjurkan perumah tangga untuk hidup berkecukupan. Beliau pernah mengatakan begini, Dali dayang bikawe dukkhalokasming kama bukino. Wahai para biku, kemiskinan adalah penderitaan bagi mereka yang menikmati kesenangan indera, atau dengan kata lain, bagi mereka yang hidup berumah tangga. Kemiskinan adalah kekayaan. Kemiskinan adalah penderitaan. Nah, karena melihat bahwa kemiskinan adalah penderitaan, dan tentu sebagai berumah tangga akan mengalami, kalau tidak punya kekayaan, tidak punya materi, tidak tercukupi, tidak bisa menyekolahkan anaknya, tidak punya shelter, tidak punya rumah, tidak bisa bayar pajak, wah menderita sekali. Maka Sang Buddha mengajarkan perumah tangga untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi bedanya adalah, kalau seseorang sudah memiliki pondasi moral spiritual, maka kekayaan yang akan dikumpulkan juga dari hasil kerja keras yang baik. Bukan dari kejahatan, bukan dari pembunuhan, bukan dari mencuri, dari korupsi, bukan dari berbohong.
tetapi dari pekerjaan yang baik. Itu bedanya. Kalau sudah memahami ajaran Sang Buddha, sudah mempraktekkan kehidupan bermoral, maka mencari kekayaan juga dengan cara yang baik. Nah, di dalam Sigalo Wada Sutta ini, Sang Buddha memberitahukan kepada pemuda Sigala dalam kehidupan berekonomi agar ketika seseorang dalam upaya mengumpulkan kekayaan yang sudah ada itu bisa berkembang, yang belum ada itu bisa muncul, maka ada 6 hal. Ya, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Terutama 6 hal yang harus dihindari. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berumah tangga, ya ingin hidup makmur dalam kehidupan berekonomi, ya 6 hal ini harus dihindari. Agar yang kekayaan yang sudah ada bisa berkembang, yang belum ada itu bisa muncul. 6 hal harus dihindari. Yang pertama adalah jangan suka mabuk-mabukan. Yang kedua, jangan suka keluyuran malam di jalan pada waktu yang tidak tepat, keluyuran malam-malam. Yang ketiga, jangan suka berjudi. Ya, jangan suka berjudi. Yang keempat, jangan suka melihat tontonan pertunjukan. Kalau zaman sekarang misalnya suka ke bar, misalnya begitu. Ya. Nah, yang kelima, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak benar. Berteman dalam hal ini artinya mengikuti cara hidup mereka. Kalau punya kenalan dengan misalnya orang yang tidak benar, ya itu masih wajar. Tetapi kalau sampai mengikuti cara hidup mereka, itu berbahaya. Itu juga satu cara atau satu hal yang membawa kepada lenyapnya kekayaan yang sudah dikumpulkan. Dan yang keenam adalah jangan bermalas-malasan. 6 ini. 6 ini harus dihindari. Kalau 6 ini tidak dihindari, maka kekayaan yang sudah ada itu akan lenyap. Yang belum ada apalagi tidak akan muncul. Mengapa bisa demikian? Ya sebagai contoh misalnya kalau orang suka mabuk-mabukan. Kalau orang itu suka mabuk-mabukan, orang demikian itu biasanya tidak dipercaya. Ya kan, tidak dipercaya oleh orang lain. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berekonomi harus punya apa? Harus punya teman-teman yang bisa dipercaya. Artinya harus punya teman-teman yang nantinya bisa bagaimana bersama-sama mengembangkan ekonomi. Harus punya teman. Tetapi kalau kita tidak dipercaya karena suka mabuk-mabukan, ya bagaimana kita bisa mendapatkan teman bisnis misalnya begitu. Karena tidak punya teman bisnis, ya sulit untuk berkembang. Dan juga orang suka mabuk-mabukan itu banyak penyakit. Ya, orang suka mabuk-mabukan itu banyak penyakit. Apalagi kalau misalnya mabuknya sekarang kan tidak. Itu malahan berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu biasanya mabuknya ya umumnya dari alkohol. Kalau sekarang sudah ditambah lagi. Dengan apa? Dengan sabu-sabu, dengan heroin. Oh, itu lebih parah lagi. Orang demikian kita tahu bahwa orang yang suka ya mabuk-mabukan dengan cara demikian kan banyak sekali. Kalau sudah ketagihan kemudian sementara dia tidak bisa bekerja, kemudian apa yang sudah ada dijual habis-habisan. Akhirnya ya kekayaan berkurang, bahkan bisa hancur lebur lenyap. Dan orang suka mabuk-mabukan selain yaitu banyak penyakitan, ya. Jadi kalau orang banyak penyakitan kan memang ya sulit bekerja. Orang bisa mengumpulkan kekayaan ketika badan fisik sehat. Kalau fisiknya banyak penyakit, ya sulit bekerja. Bagaimana bisa mengumpulkan kekayaan? Dan juga selain itu, orang yang suka mabuk-mabukan biasanya, bukan biasanya dan pasti, pikirannya itu, intelektualitasnya itu berkurang. Tidak punya misi visi yang jelas ke depannya itu bagaimana.
Sehingga apa? Tidak punya manajemen yang bagus dalam mengelola uang yang sudah ada, kekayaan yang sudah ada. Karena pikirannya itu menjadi error. Orang suka mabuk-mabukan, apalagi kalau zaman sekarang terkena ganja, heroin, sabu-sabu kan jadi error kan. Nah, bagaimana dia punya misi visi yang bagus, bagaimana dia bisa mengelola keuangannya, bisa memanage keuangannya. Sehingga apa? Merosot. Maka mabuk-mabukan harus dihindari. Termasuk adalah berjudi, juga sama. Orang yang suka berjudi ini ya jelas tidak akan dipercaya oleh orang lain. Dan kalau tidak dipercaya oleh orang lain, bagaimana kemudian dia misalnya suatu saat ingin mengembangkan bisnisnya dan tidak punya modal, nah kemudian meminta tolong temannya untuk memberikan modal, temannya tidak akan percaya. Paling-paling dia juga digunakan untuk mabuk-mabukan. Kan begitu. Karena tidak dipercaya, bagaimana dia mendapatkan modal dari temannya dan bagaimana dia bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, sehingga mabuk-mabukan di sini juga, maksudnya berjudi di sini juga harus dihindari. Selain berjudi di sini, juga memberikan dampak yang negatif ketika menang banyak musuh, ketika kalah harta bendanya habis, dan pada akhirnya harta bendanya memang habis, dan juga ya tadi, tidak dipercaya oleh orang lain. Bahkan dalam Sigalawatta Sutta, Sang Buddha mengatakan juga, orang yang suka berjudi itu tidak disukai oleh orang tua yang sedang mencari menantu. Nah, jadi kalau di sini ada muda-mudi yang ingin menikah, nah, supaya disukai mertua, calon mertua, ya harus hindari berjudi. Kalau suka berjudi, orang tua, calon mertuanya tidak suka, tidak bisa dipercaya, khawatir. Bagaimana nanti anaknya bisa hidup bahagia kalau misalnya menantunya itu suka berjudi? Jadi tidak disukai. Nah, ini selain juga membawa kepada lenyapnya kekayaan. Termasuk keluyuran malam juga sama. Orang suka keluyuran malam di sini ya, selain anak istrinya, keluarganya itu tidak terjaga, harta bendanya juga tidak terjaga. Dan apalagi kalau suka keluyuran malam, malam-malam keluyuran ke bar misalnya, suka ke sana, biasanya kan malam-malam sudah tidak bekerja, main-main, kemudian siangnya apa? Siangnya yang ngantuk, malas. Karena malas tidak bekerja, karena tidak bekerja, bagaimana kekayaan bisa berkembang? Tetapi tentu keluyuran malam di sini berbeda dengan orang yang bekerja malam. Berbeda, kalau bekerja malam berbeda. Karena ada orang-orang kan punya pekerjaan yang memang dikerjakan pada malam hari. Misalnya apa? Jadi punya perusahaan di Amerika. Nah, sehingga di sini itu malam, di sana siang, maka kerjanya malam hari di sini. Ada yang begitu. Itu berbeda. Itu artinya bukan yang dimaksud di sini. Nah, yang dimaksud dengan keluyuran malam di sini ya orang-orang demikian yang memang hanya main-main saja, malam-malam main-main saja. Nah, itu juga membawa kepada lenyapnya harta benda yang telah dimiliki. Dan apalagi kalau seseorang itu bermalas-malasan, pasti. Karena salah satu yang membawa seseorang mendapatkan kekayaan yang diinginkan adalah ketekunan. Sang Buddha mengatakan uddhana sampada. Jadi orang harus tekun dengan pekerjaan yang dimiliki. Setelah tekun kemudian menjaga kekayaan yang sudah diperoleh, memiliki teman-teman yang baik, dan mampu memanage keuangan juga dengan baik. 4 hal ini. Yang pertama adalah ketekunan. Nah, sehingga kemalasan harus dihindari. Jangan kemudian, masih terlalu pagi, nanti sajalah kalau sudah siang. Sudah terlalu siang, malas masih terlalu lapar, masih terlalu kenyang, masih terlalu panas, masih terlalu dingin. Banyak alasan. Pekerjaan yang harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Ditunda-tunda, dan ketika ditunda-tunda, menumpuk. Dan ketika sudah menumpuk, melihat pekerjaannya banyak, menjadi malas. Artinya apa? Ya tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini juga harus dihindari. Dan juga tentu adalah berteman dengan orang yang tidak baik. Itu juga harus dihindari. Karena
Ya kalau kita berteman dengan mereka-mereka yang tidak baik, yang suka berjudi, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, ya lama-kelamaan juga ikut-ikutan. Mereka mengajak-mengajak. Pada akhirnya ya terjerumus ke dalam hal yang buruk. Maka Sang Buddha pernah mengatakan juga bahwa salah satu yang membawa kepada keruntuhan, membawa kepada deklinasi para bawa, itu adalah akaduto, suraduto, ittiduto. Ketika seseorang mabuk, addicted, atau katakan ya addicted dengan berjudi, addicted dengan perempuan, suka main perempuan, dan juga suka mabuk-mabukan suraduto. Nah, di sini bisa terjadi kalau seseorang mempunyai pergaulan yang terlalu bebas. Makanya dalam Buddhis, kalyana mita itu penting. Teman yang baik itu penting. Salah satu syarat ketika seseorang sedang berusaha untuk mengembangkan ekonomi. Dan juga terlalu banyak melihat pertunjukan, pokoknya nonton sana, nonton sini. Ya, pertunjukan di sini tidak harus kita keluar. Sekarang gampangnya adalah dengan keberadaan media sosial, dengan keberadaan misalnya YouTube dan sebagainya, yang memberikan berbagai macam kesenangan indera. Ya, kalau seseorang kemudian sepanjang hari yang ditonton, yang dilihat adalah YouTube misalnya, tugas-tugas yang penting yang harus dilakukan juga akan terbengkalai, akan tertunda. Sehingga apa? Tidak dikerjakan. Maka dalam hal ini juga harus jangan sampai terjerumus dalam hal tersebut. Ya ada waktunya seseorang kemudian berumah tangga, ada waktu tertentu untuk misalnya refreshing. Tetapi kalau sepanjang hari refreshing dalam artian, wah, sepanjang hari yang dilihat YouTube saja misalnya begitu, atau main game terus begitu. Ya, pekerjaan yang harus dikerjakan tidak dikerjakan, pada akhirnya ekonomi yang mesti dikembangkan tidak akan diperoleh. Maka 6 hal ini harus dihindari. Nah, ketika 6 hal ini dihindari, tentu orang menjadi tekun. Kekayaan yang diperoleh kemudian juga akan terjaga dengan baik. Dan karena punya teman-teman yang baik, maka akan mendukung. Dan karena dia tidak suka mabuk-mabukan, maka pikirannya menjadi jernih, mampu memanage dengan baik keuangan yang dimiliki. Menjadi berkembang. Dan Sang Buddha dalam Sigalawatta Sutta juga mengatakan ketika seseorang mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik, berkembang, maka kekayaan tersebut harus dimanage dengan baik. Jadi ada dikatakan satu porsi dibagi menjadi 4 porsi kekayaannya. Satu porsi dinikmati. Satu porsinya lagi disimpan. Siapa tahu ada kebutuhan mendadak. Misalnya sakit mendadak. Misalnya ada musibah. Nah, sehingga membutuhkan untuk membangun rumah kembali misalnya karena musibah longsor misalnya begitu. Nah, jadi satu porsi dinikmati, satu porsi disimpan. Sedangkan 2 porsi digunakan untuk mengembangkan bisnis. Jadi dibagi menjadi 4. Ya tentu ini sebagai ya tidak katakan kaku begitu, tetapi juga paling tidak adalah Sang Buddha ingin mengingatkan kepada berumah tangga bahwa ada porsi-porsi yang memang harus dipisah-pisah gitu kan. Jadi ada yang dinikmati, ada yang disimpan, ditabung, ada yang memang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Nah, satu porsi dinikmati. Nah, menikmati ini salah satu sebenarnya tidak hanya menikmati untuk diri sendiri. Jadi Sang Buddha itu mengatakan, ketika orang mendapatkan kekayaan, jangan dinikmati untuk dirinya sendiri saja. Tapi dinikmati selain dirinya sendiri juga dinikmati untuk orang lain. Maka dikatakan, ketika orang mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik, pertama adalah attanang suketi pineti. Harus memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Tetapi tidak untuk diri sendiri saja. Selain untuk diri sendiri adalah mata pitaro suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk orang tua. Selain orang tua, diri sendiri orang tua, kemudian siapa lagi? Putat darasa suketi pineti. Memberikan kepuasan, kebahagiaan untuk anak dan istri. Siapa lagi?
Ati tinang suketi pineti, memberikan kepuasan, kebahagiaan untuk tamu-tamu yang datang. Jadi artinya satu porsi yang dinikmati ini tidak hanya dinikmati untuk diri sendiri, tetapi bagaimana juga hendaknya digunakan untuk melakukan kebajikan. Memberikan kebahagiaan, kepuasan juga untuk orang lain. Itu hendaknya juga dilakukan. Jadi tidak hanya dinikmati untuk dirinya sendiri saja, tapi juga dilakukan, diberikan untuk kebajikan. Dinikmati untuk orang tua, anak istri, kemudian kerabat, tetangga, siapapun yang membutuhkan. Itu juga, kalau memang mampu, itu juga diberikan kepada mereka. Nah, dengan demikian, ekonomi dan spiritual ini juga berkembang, berjalan seiring sejalan. Tidak hanya sekedar ekonomi, tetapi spiritualnya juga berkembang. Karena dengan membantu orang lain juga seseorang sebenarnya sedang melatih diri untuk melepaskan keserakahan, kemelekatan, kekikiran. Itu adalah spiritual. Nah, jadi moral, spiritual, ekonomi penting sebagai seorang berumah tangga. Dan selain ekonomi, tadi saya mengatakan di depan sekali, sosial. Kesejahteraan sosial juga harus diperhatikan. Nah, kesejahteraan sosial di sini harus dimulai dari keluarga. Sosial kan masyarakat artinya ya keluarga dan juga tetangga, lingkungan sekitar. Nah, harus dimulai dari keluarga. Jadi ajaran Sang Buddha ini sebenarnya sangat lengkap. Jadi kan orang kalau belajar ajaran Sang Buddha itu terkadang hanya mengartikan bahwa ajaran Sang Buddha itu identik dengan sekedar datang ke wihara, meditasi, kemudian praktek-praktek yang sifatnya itu spiritual di wihara. Tapi sebenarnya tidak. Ajaran Sang Buddha itu juga dimulai dari keluarga sendiri. Mengelola dengan baik dirinya sendiri, mengelola dengan baik ekonomi, mengelola dengan baik keluarganya sendiri, itulah ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Maka dalam sosial, kehidupan sosial, bagaimana seseorang hidup bahagia, hidup rukun, hidup tentram dalam kehidupan sosial, itu pun juga dimulai dari keluarga. Jadi, pertama tentu diri sendiri. Karena moral, spiritual itu diri sendiri. Tapi kemudian dari pondasi itulah kemudian disebarkan untuk yang terdekat, yaitu keluarga. Nah, di dalam Sigala Sutta di sini kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda Sigala. Jadi setelah punya moral, kemudian memiliki spiritualitas, menghindari 4 yang tadi di depan, 4 hal, kemudian juga ekonomi juga berkembang, maka kemudian seseorang juga harus menghormati 6 arah. Nah, 6 arah di sini itu bukan arah secara harfiah, yaitu arah barat, timur, selatan, timur, atas, bawah, tidak demikian. Tapi arah di sini mengacu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi menghormati arah timur itu adalah menghormati orang tua. Jadi arah timur itu disebut Puraktima. Puraktima itu arah timur. Mengapa orang tua? Ya karena arah timur itu identik dengan apa? Kelahiran, matahari terbit. Nah, orang tua itu adalah identik dengan matahari yang menerbitkan kita. Artinya, seseorang yang membuat kita lahir. Maka menghormati orang tua adalah menghormati arah timur. Menghormati arah timur adalah menghormati orang tua. Tentu menghormati orang tua di sini adalah dengan melakukan tugas kewajiban anak terhadap orang tua secara baik. Tidak dengan misalnya anjali-anjali saja, tetapi bagaimana melakukan tugasnya dengan baik. Menyokong orang tua, karena selama kita hidup, dari kecil, dari kandungan, kita kuliah, kita sekolah kuliah, kita disokong oleh orang tua, maka tugas anak adalah menyokong orang tua. Ketika orang tua masih memiliki pekerjaan, tugas anak adalah melakukan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua, membantu pekerjaan orang tua.
Dan tugas anak adalah juga menjaga tradisi yang baik yang sudah dilakukan oleh orang tua. Tradisi yang baik seperti yang tadi, memberikan sesajen kepada leluhur, kepada dewa, tradisi misalnya praktek sila, praktek uposatha, tradisi meditasi, yang baik-baik yang dimiliki oleh orang tua dikerjakan. Artinya dilaksanakan. Dan sebagai seorang anak dikatakan juga mempunyai yaitu kewajiban untuk menjadi patut menjadi pewaris apa yang diberikan oleh orang tua. Dan itu tugas ketika orang tua masih hidup. Ada satu tugas lagi, ketika orang tua meninggal dunia, maka anak harus melakukan patidana. Artinya melakukan kebajikan mengatasnamakan orang tua. Nah, itu juga tugas. Nah, melakukan tugas kewajiban dengan baik terhadap orang tua, memberikan kebahagiaan kepada orang tua, itu adalah bagaimana kita menghormati orang tua. Nah, kalau kita tuh melakukan tugasnya dengan baik terhadap orang tua, kehidupan berkeluarga antara anak dan orang tua juga menjadi rukun. Yang membawa kepada perpecahan, pertengkaran, perselisihan antara anak dan orang tua adalah karena tidak saling mengerti, tidak melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Nah, tentu di sini orang tua juga punya tugas kepada anak, yaitu apa? Tugas orang tua terhadap anak adalah dua. Yang pertama berkaitan dengan moral. Jadi, Papa niwe ranti, kaliane niwe santi. Jadi, menghindarkan anaknya dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, dan mendorong anaknya dalam kebajikan. Itu tugas yang paling penting orang tua terhadap anak. Memberikan pondasi moral. Jadi seperti yang tadi dari depan saya katakan bahwa ajaran Sang Buddha itu selalu menitik beratkan moral terlebih dahulu, baru kemudian ekonomi. Walaupun pada akhirnya bisa berjalan seiring seimbang, tetapi moral itu menjadi dominan yang pertama. Nah, sehingga tugas orang tua yang pertama dan kedua adalah berkaitan dengan moral. Bagaimana katakan menjamin anaknya jangan sampai terjerumus ke dalam kejahatan. Dan bagaimana anaknya didorong, dimotivasi untuk melakukan kebajikan. Baru kemudian Sipang Sikapenti mengajarkan anak di dalam keterampilan. Keterampilan di sini berbagai macam keterampilan, bagaimana bisa mencari uang, bagaimana bisa mengumpulkan materi, bagaimana supaya bisa survive. Itu yang ketiga. Baru kemudian juga mencarikan jodoh. Mencarikan jodoh di sini tentu dalam artian ya ada negosiasi dengan anaknya sendiri. Tapi orang tua juga harus melihat kira-kira itu menantunya itu ini baik atau buruk, kira-kira pemabuk atau bukan, kira-kira punya sila atau tidak, kan begitu. Ya, punya tanggung jawab juga orang tua terhadap anak. Walaupun tentu anak bisa mencari kalau zaman sekarang, tetapi orang tua juga harus melihat juga, harus mencari tahu juga, ini calon menantunya ini pemabuk atau bukan, penjudi atau bukan. Itu juga harus dilihat juga. Nah, jadi kalau orang tua juga melakukan tugasnya dengan baik kepada anaknya, anaknya melakukan tugasnya dengan baik pada orang tua, tentu hidupnya akan jadi rukun, jadi harmonis, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Nah, ini adalah praktek dhamma, ini adalah praktek yang diajarkan Sang Buddha. Nah, kadang-kadang mungkin ada seseorang yang mungkin ketika di luar kelihatannya baik. Kelihatannya baik, wah dengan teman-temannya baik sekali. Tetapi dengan orang tuanya sendiri, bertindak semenang-menang misalnya begitu, wah itu salah, itu terbalik. Ya tentunya harus dimulai dari keluarga sendiri, baik dengan keluarga sendiri, kemudian baik pula dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar. Dan selain itu, dalam kehidupan keluarga adalah bagaimana ya melakukan tugas ketika Anda yang sudah menikah, punya suami, punya istri, melakukan tugasnya dengan baik. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Mengapa terjadi banyak, yaitu misalnya perceraian, pertengkaran dan sebagainya, yang pada akhirnya yang mendapatkan dampak negatifnya tidak hanya mereka, si couple-nya, tetapi juga anaknya, ya karena antara suami dan istri tidak melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Nah, tugas suami terhadap istri tentu
Ya seperti yang disampaikan Sang Buddha dalam Sigalawatta Sutta adalah harus menghormati istrinya. Jadi jangan mentang-mentang suami merasa lebih kuat, merasa menjadi kepala rumah tangga kemudian sewenang-wenang terhadap istrinya, tidak. Dalam ajaran Buddha, suami juga patut menghormati istrinya. Tidak merendahkan istrinya, setia terhadap istrinya, memberikan kekayaan yang dibutuhkan untuk istrinya, dan juga memberikan perhiasan untuk istrinya. Itu dalam Sigalawatta Sutta. Sementara istri juga harus timbal balik. Jadi jangan hanya suaminya saja, istrinya juga harus melakukan tugas kewajibannya dengan baik terhadap suaminya. Harus melakukan kewajibannya dengan baik dalam kehidupan berkeluarga. Harus mampu untuk mengatur pekerjaan yang ada di rumah dengan baik. Kalau misalnya punya pembantu, ya harus tahu memberikan tugas pada pembantunya sesuai dengan keterampilan pembantunya. Nah, kemudian juga harus setia terhadap suaminya. Jadi jangan karena suaminya kerja dari pagi sampai sore, istrinya kemudian melakukan hal yang tidak baik di rumah. Nah, itu tidak sesuai. Harus setia, suaminya setia, istrinya juga setia. Dan juga seorang istri harus apa? Menjaga kekayaan yang telah diperoleh oleh suami. Yang suaminya juga memberikan kekayaan yang pantas untuk istrinya, dan istri harus menjaganya. Nah, hal seperti itu harus dilakukan seorang istri. Nah, kalau suami dan istri itu melakukan dengan baik tugas dan kewajibannya, itu adalah jalan. Jalan yang membawa kepada kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan tidak hanya sekarang, tetapi kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Maka Sang Buddha mengatakan kalau suami dan istri mempunyai kemuralan yang baik, keduanya sama-sama bermoral, keduanya sama-sama punya keyakinan yang baik, sama-sama punya kebijaksanaan, sama-sama suka berdana, kedermawanan, tidak hanya bahagia dalam kehidupan sekarang, tapi juga bahagia dalam kehidupan mendatang. Tidak hanya menjadi suami istri sekarang, tetapi kehidupan mendatang juga masih bersatu dalam kebahagiaan. Nah, jadi bahagia tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi juga dalam kehidupan mendatang. Nah, sehingga di sini dalam kehidupan sosial dimulai dari keluarganya sendiri. Nah, baru kemudian ke luar, jadi ke tetangga, ke guru, ke siapapun yang datang juga harus melakukan yang terbaik untuk mereka. Nah, jadi menghormati orang tua itu arah timur, menghormati yaitu istri itu adalah arah barat. Menghormati selatan itu adalah menghormati seorang guru. Nah, guru itu namanya, selatan itu namanya dakina. Dakina itu juga punya arti. Dakina itu artinya yang satu selatan, yang kedua adalah persembahan. Karena seorang guru itu patut mendapatkan persembahan, maka disebut dakina. Jadi seorang guru itu diibaratkan seperti yaitu arah selatan. Artinya kalau kita itu memiliki seorang guru, ya kita harus berbakti dengan gurunya. Harus mendengarkan nasihat gurunya. Harus mempraktikkan apa yang diberikan oleh gurunya. Itu cara menghormatinya. Nah, menghormati utara adalah menghormati siapa? Menghormati teman. Jadi menghormati teman itu adalah menghormati arah utara. Utara itu bisa utara tapi juga artinya crossing. Crossing artinya menyeberangkan. Karena teman kita, terutama yang kalyanamita, teman-teman yang baik itu adalah mereka-mereka yang menyeberangkan kita dari penderitaan. Menyeberangkan mereka dari yang buruk menuju hal yang baik. Maka disebut utara. Nah, dalam hal ini juga sama. Tugas kita terhadap teman kita adalah melakukan yang terbaik untuk teman kita. Melindungi teman kita dari bahaya. Melindungi kekayaan teman kita dari bahaya. Tidak menjelekkan teman kita. Dan ketika kita punya trouble, kita punya masalah, kita juga tidak membebankan masalah kita kepada teman kita. Nah, melakukan itu artinya menghormati teman. Dan kemudian menghormati bawah adalah menghormati yaitu pembantu. Ini juga penting. Nah, terkadang seseorang yang merasa dirinya bos, nah kemudian dengan karyawannya semena-mena. Padahal yang membuat seseorang menjadi kaya, membuat seseorang itu berkembang dalam ekonomi, ya karena karyawan. Kalau tidak ada karyawan, bagaimana ekonomi bisa berkembang? Bagaimana bisnisnya bisa lancar? Nah, sehingga tugas bos kepada karyawan juga perlu dilakukan.
Dengan apa? Memberikan gaji dan juga persediaan atau kebutuhan yang cukup kepada karyawannya. Dan juga terkadang memberikan hadiah atau ketika mendapatkan makanan, mendapatkan yang sedikit mewah juga berbagi dengan karyawannya. Dan sesekali juga memberikan libur kepada karyawannya. Nah, dengan melakukan itu artinya apa? Artinya menghormati arah bawah. Jadi bukan menghormati arah bawah secara literal, tetapi menghormati arah bawah, menghormati karyawan, menghormati pembantu. Itu patut dilakukan seseorang kepada karyawannya. Nah, menghormati arah atas adalah menghormati pertapa dan brahmana. Ya, dalam hal ini kalau pertapa ya kalau zaman sekarang misalnya biku, misalnya begitu dihormati. Dengan cara apa? Ya sama. Karena kami para biku kan ya memang ya kita tidak bekerja, artinya membutuhkan makanan dan sebagainya dari rumah tangga. Nah, itu juga bagaimana memberikan terutama adalah kebutuhan para biku, para pertapa, ya samana brahmana, itu adalah cara menghormati yaitu para pertapa dan brahmana. Nah, kalau melakukan itu artinya apa? Melakukan kebajikan dalam kehidupan sosial yang berangkat dari keluarganya sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam Sigalo Wada Sutta ini Sang Buddha telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa agar Anda sekalian sebagai berumah tangga hidup bahagia di sini dan juga di alam mendatang, baik duniawi maupun spiritual, dengan cara yaitu menghindari 4 perbuatan yang buruk dan juga tidak melakukan 4 perbuatan lainnya yang didasari oleh canda, dosa, moha, dan bahaya, dan juga menghindari 6 hal yang membawa kepada lenyapnya kekayaan yang telah dimiliki, dan pada akhirnya adalah bagaimana Anda sekalian melakukan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan sosial yang dimulai dari keluarganya sendiri. Melakukan tugas kewajibannya terhadap orang tua, anak terhadap orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan seterusnya. Dengan cara demikian, tentunya kebahagiaan akan diperoleh di sini dan yang akan datang setelah kematian, duniawi maupun spiritual. Itulah bisa dikatakan sebagai perumah tangga Buddhis yang ideal, yang sesuai dengan apa yang disabdakan Sang Buddha di dalam Sigalo Wada Sutta. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Santacito atas Dhamma Desananya. Luar biasa sekali Bante, saya mendengarnya seru karena bermanfaat sekali Bante, relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tadi saya melihat menjelang akhir Dhamma Desana dari Bante Santacito, ada saudari atau saudara ini saya kurang tahu, Dita Dhamma mengangkat tangan, raise hand. Apakah mungkin maksudnya mau bertanya secara langsung? Oke, sudah dijawab ya. Baik, Dita Dhamma, saudara atau saudari, kami persilakan. Oh ya, malam Bante. Iya, selamat malam. Nama budaya, sebentar, suaranya nggak begitu jelas Bante, maaf. Jelas, boleh jelas. dekat dikit? Ya. Suaranya jelas. Oke. Ini Bante, berkenaan sila kelima. Setelah membaca dan mendengarkan Dhamma Desana Bante berkenaan Sigalo Wada Sutta ini, kan ini ada bahayanya dari Surameraya Cak Adinawa. Nah, itulah Bante. Jadi sebenarnya saya sendiri ini praktikum saya sendiri ya. Jika saya bertekad di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya sampai akhir lah, sampai nibbana, itu berpantang menjauhi dari minuman alkohol dan berpantang sama juga yang seperti tadi juga untuk berjudi. Nah, itu karena saya melihat bahayanya dan juga setelah dijelaskan oleh Bante ini, apakah dengan melakukan tekad ini termasuk pelaksanaan pelatihan Dhamma yang terlalu ekstrim ya? Saya mau tanya Bante dalam hal ini karena
ada teman berkomentar kan, ya nggak apa-apa lah gitu loh satu. Terus saya juga maksudnya berusaha berlatih, maksudnya diri saya sendiri berlatihnya untuk lebih serius lagi. Saya juga menghindari namanya tape, karena saya cek di komentar itu kan ada bagian itu loh. Kalau bahkan ada yang bagian alkohol itu kan peragian. Peragian itu dapat dideteksi dari membawi dan merasai. Jadi saya sendiri, bahkan saya mencoba sendiri setelah memakan itu tuh, setelah hasil konsentrasi dan seterusnya, saya merasa itu tidak bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jadi saya mengambil tekad demikian, apakah dalam hal ini termasuk pelatihan yang sudah menjurus ke arah ekstrim ya dalam hal ini? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bante, berkenaan hal ini kan sekarang lagi pandemik, dan juga bersamaan dengan Ulam Bama tradisi Tionghoa atau Patidana ya. Di saat ini masyarakat lagi sudah ada yang lumayan kreatif, saya kasih memberitahukan bahwa ada masyarakat yang diiming-imingi, disuruh, bahkan mungkin dikasih tahu lah ya, bahwa perlunya membakar masker kertas. Jadi dalam hal ini berkenaan hal-hal yang bersangkutan canda, dosa, moha, dan baya. Nah, apakah kita masih perlu melakukan hal demikian, ataukah kita perlu memperbaikinya, menyikapinya cara yang bagaimana, Bante? Lebih bijak gitu loh, bukan hanya dikatakan oleh orang-orang tertentu yang maaf ya mungkin berkepentingan tersendiri, dia bilang, oh bakar ini saja, padahal maaf ya tahun kemarin tuh belum ada yang namanya masker kertas, tiba-tiba sekarang muncul produk ini, terus diiming-imingi ke orang-orang yang maaf, yang mungkin sebagai yang lebih generasi lebih tua atau bagaimana, bilang, oh bakar ini bagus, bisa begini, jadi diiming-imingi, di dasar mungkin canda, di dasar dosa, ditakut-takuti, dan moha juga. Jadi bagaimana ya cara kita menyikapinya dan juga masih menjaga tradisi, Bante? Ya. Terima kasih, Bante. Dua pertanyaannya. Ya, terima kasih Saudara Tidatama. Ya. Ya tentu dalam hal kita bertekad untuk tidak minum minuman keras itu bukan ekstrim. Itu sangat bagus, itu sangat baik untuk dilakukan. Bertekad untuk tidak minum minuman keras. Itu sangat baik. Nah, berkaitan dengan tape misalnya, tape gitu kan. Ada yang masih memperbolehkan makan tape, ada juga yang memang mereka bertekad bahkan tape pun juga tidak dimakan. Ya tentu dalam hal ini ya itu masing-masing. Karena sebenarnya juga kalau berkaitan dengan tape, memang di situ ada alkoholnya. Tetapi sebenarnya ini ya kalau kita melihat di dalam Vinaya Pitaka, dalam Tipitaka itu sebenarnya ada beberapa syarat mengapa ini untuk kami para biku, bahwasanya tidak melanggar apabila yang pertama minum yang memang bukan minuman keras. Jelas itu tidak melanggar. Nah, yang kedua, tidak melanggar kalau minum warnanya, baunya, rasanya itu minuman keras, tetapi sebenarnya bukan minuman keras. Dikatakan tidak melanggar. Dan juga tidak melanggar kalau minuman keras itu sudah dimasak dengan sup untuk obat. Mungkin kalau zaman sekarang ada juga mungkin ya. Karena kalau sudah dimasak mungkin ya alkoholnya mungkin sudah hilang, saya tidak tahu. Karena tidak pernah juga. Kemudian juga tidak melanggar ternyata kalau pada zaman dulu ada obat yang terbuat jadi minuman keras ini sudah dimasak dengan daging. Ya kalau zaman sekarang juga ada di tradisi Chinese kan ada kan, jadi ada yaitu masakan minuman arak yang kemudian dicampur dengan daging. Ternyata itu tidak melanggar. Karena itu obat dan juga mungkin sudah alkoholnya sudah hilang. Dan juga tidak melanggar kalau itu digunakan sebagai obat yang dicampur dengan buah amala. Kalau di India itu ada buah yang kecil-kecil hijau, itu yang untuk obat. Ya tentu mungkin kadarnya juga tidak banyak. Dan juga tidak melanggar kalau alkohol tetapi kadarnya itu sangat sedikit dan tidak memabukkan. Sangat sedikit dan tidak memabukkan. Itu dikatakan dalam Vinaya tidak melanggar. Nah tetapi masalahnya begini.
Kalau kemudian misalnya yang terutama yang paling terakhir ini sangat sedikit, karena kadarnya sangat sedikit, kemudian tidak melanggar, bolehlah gitu kan. Akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi ketagihan juga. Awalnya sedikit, nanti menjadi banyak-banyak. Yang awalnya sebenarnya ya memang tidak melanggar, tapi karena terbiasa minum alkohol, kemudian menjadi addicted, menjadi ketagihan, lama-kelamaan kadarnya menjadi tinggi. Itu bahayanya di situ. Makanya kalau Anda misalnya sudah bertekad untuk tidak minum minuman keras, apalagi tape pun juga tidak dikonsumsi, ya baik kalau memang itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Kenapa tidak? Silakan. Ya, tetapi sebenarnya kalau di Vinaya ada sebenarnya yang tadi saya sebutkan. Kalau kadarnya sangat sedikit yang sebenarnya tidak memabukkan, itu masih bukan pelanggaran. Ya, kalau saya pribadi melihat tape ya sebenarnya itu sangat sedikit dan tidak. Kalau hanya makan 1-2 tape tidak memabukkan, tidak sampai orang mabuk. Karena sebenarnya kan Suramiraya Majapama Dharana. Jadi menghindari Suramiraya, jadi minum-minuman keras yang memang menjadi pondasi melemahkan kesadaran Pamadhattana. Nah, karena tidak mabuk masih dalam konteks yang masih oke. Tetapi kalau kemudian menjadi sebuah habit, kemudian kadarnya ditambah, itu yang membahayakan. Maka lebih baik kalau memang itu sudah mengandung minuman keras dalam artian yang sudah minuman keras sebenarnya, walaupun kadarnya sedikit, itu lebih baik dihindari. Ya, jadi itu dalam pertanyaan pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bakar-bakar kertas. Sebenarnya ya, kalau tujuannya itu masih memang betul-betul untuk menghormati orang tua yang telah meninggal sebagai bakti, hormat, itu masih dalam kategori oke. Masih bisa ditoleransi, Mas. Seperti yang tadi, yaitu Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Menghormati 6 arah, karena itu adalah bakti pada orang tua, walaupun sebenarnya tidak bermanfaat, hanya sekedar ada di situ masih ada rasa hormat terhadap orang tua, Sang Buddha tidak mencela, hanya saja kemudian diperbaiki. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya tidak bermasalah, tidak amat bermasalah, hanya ketika bakar-bakar kertas misalnya. Kalau itu adalah tujuan untuk menghormati orang tua. Apalagi sekarang ada bakar-bakar apa tadi? Ada masker dibakar ya karena masa COVID. Itu tujuannya untuk menghormati orang tua. Tetapi sebenarnya ya dalam realitasnya tidak demikian. Kalau ingin mendapatkan yang lebih bermanfaat lagi, tentunya tidak dengan bakar-bakar kertas. Bakar-bakar kertas tidak ada masalah, tidak merugikan. Tetapi kalau ingin mendapatkan yang lebih bermanfaat lagi, bisa melakukan hal lain. Yang pertama adalah dengan memberikan sesajian biasa. Sesajian untuk leluhur itu masih dianjurkan oleh Sang Buddha, namanya Petaka Bali. Petaka Bali memberikan sesajian kepada leluhur, itu masih dianjurkan. Dan yang kedua adalah melakukan patidana. Melakukan kebajikan kemudian mengatasnamakan orang tua, itu patidana. Nah, itu yang lebih bermanfaat lagi. Sekarang tinggal pilih. Misalnya seseorang mau yang lebih bermanfaat atau yang biasa-biasa saja. Kalau yang biasa-biasa saja ya masih bakar-bakaran, tidak masalah juga. Karena itu masih dalam konteks menghormati orang tua. Dalam batinnya kan masih ada apa? Rasa hormat terhadap orang tua. Daripada kemudian seseorang tidak melakukan apa-apa. Terkadang ada beberapa orang yang karena mungkin merasa, wah, Theravada kan tidak begitu kenal dengan tradisi, tidak usahlah melakukan upacara, percuma. Makan itu lebih buruk lagi. Tetapi kalau kita masih melakukan upacara tertentu dengan landasan karena kita menghormati orang tua, itu masih baik. Hanya caranya bisa berbeda. Ada dengan cara karena apa bakar-bakar seperti itu masih baik. Tetapi kalau ingin yang lebih bermanfaat, yaitu dengan cara misalnya sesajian biasa dan juga dengan patidana. Itu lebih bermanfaat lagi. Ya kampanye Anda ingin permata atau batu akik. Ya kalau ingin permata ya tadi dengan melakukan patidana. Begitu ya, Saudara Dita Dhamma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante Santacito atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Bapak Dita Dhamma mengenai pertanyaannya karena ternyata memberikan perspektif baru lagi Bante mengenai sila kelima ini. Anumodana Bante, karena waktunya sudah habis, mungkin sesi tanya jawab hanya bisa menjawab satu penanya dulu Bante. Baik. Namun semoga Bante berkenan di kesempatan lainnya bersama kami memberikan pembabaran dhamma lagi kepada kami. Baik, terima kasih banyak ya. Sangat senang kasih, bisa Bante. bertemu dengan umat Buddha dari Dharmasuka.
Terima kasih Bante. banyak untuk kesempatannya. Baik, Bante. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, demikian sesi Dhamma di sana dari Santa Cito. Sekali lagi Bante, saya mewakili pengurus Wihara Pelita Masuka mengucapkan terima kasih atas Dhamma yang Bante berikan. Jelas, padat, dan relevan Bante. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita melengkapi perbuatan baik kita pada malam kali ini dengan melakukan dana paramita.